Kita menghakimi orang, oh orang itu melekat dan terikat dengan duniawiyah. Apa udah benar diri kita ini sudah bisa melepas keterikatan dan kemelekatan dengan dunia? Akhirnya kok berani memvonis seseorang itu terikat dan melekat dengan dunia. Saudara-saudara yang saya muliakan, dulu saya pernah menghaturkan bahwa salah satu laku tirakat bagi para pejalan ketuhanan, pelaku tarekat yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah adalah muhasabah. Muhasabah bisa diartikan sebagai satu laku introspeksi diri, mawas diri, mengkaji diri, ngaji diri. Tujuannya muhasabah adalah supaya kita membentuk diri kita sebagai sosok manusia yang tahu diri. Sosok manusia yang mengenal dirinya sendiri. Seseorang yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mudah memperjalankan jiwanya, pribadinya, dirinya kepada Allah, dekat kepadanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Sebagai bekal kita untuk melakukan muhasabah ini, salah satu syarat yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan adalah kacamata kejujuran. Kita jujur melihat diri kita sendiri. Kita jujur mawas diri. Kita jujur berintrospeksi. Agar apa? Agar kita mengenal diri kita sendiri ini adalah diri yang murni. Diri yang apa adanya. Bukan diri-diri yang palsu. Kalau ingin memaksimalkan muhasabah diri ini, kita lakukan ketika kita sendirian. Karena ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat kita. Disitulah kita akan tahu watak asli kita. Sesungguhnya, diri kita itu kayak apa sih? Bagaimana sih diri kita ini? Ketika kita sendirian, itu akan nampak. Mudah kita baca, mudah kita berintrospeksi. Lain halnya ketika kita di hadapan banyak orang. Di situ kita banyak memoles diri, agar kita nampak baik, nampak takwa, nampak khusyuk, nampak suci, nampak indah di mata orang. Bahkan kalau bisa, tidak ada buruknya. Di situ kita banyak polesan-polesan. Tapi kalau kita dalam keadaan sendiri, apa adanya, kita mau memoles untuk apa? Karena apa? Karena ketika kita memoles diri kita sendiri, ketika berintrospeksi, sama saja kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, seseorang yang berhasil mengenal diri sendiri, maka efeknya adalah dia akan berhati-hati dalam berbudi pekerti. Dia akan tidak dengan mudahnya melakukan satu titik penghakiman. Contohnya, ketika dia ingin melihat seseorang itu salah, dia akan berintrospeksi. Apa ya iya kita sudah benar kok kita bisa mengatakan orang itu salah. Ketika kita mengatakan seseorang itu kotor, kita introspeksi. Apa iya udah suci kok bisa mengatakan seseorang itu kotor? Kita menghakimi orang, oh orang itu melekat dan terikat dengan duniawiyah. Apa udah benar diri kita ini sudah bisa
melepas keterikatan dan kemelekatan dengan dunia, akhirnya kok berani memvonis seseorang itu terikat dan melekat dengan dunia. Seseorang yang bisa mengenal dirinya dengan apa adanya, dia akan terbebas dari yang namanya laku penghakiman, menghakimi orang lain, membuat satu vonis-vonis tertentu sesuai dengan kehendaknya, yang di situ tidak muncul dari kemurnian. Saudara-saudara yang saya muliakan, seseorang yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan mudah memperjalankan dirinya kepada Allah. Karena man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu. Kalau kita mengenal diri kita dengan apa adanya, dengan murni, maka kita akan mengenal Allah dengan kemurnian. Dan ketika kita berzikir, zikir kita pun akan murni. Dan mudahlah kita dekat dengannya, dekat dengan Allah. Hadiah terbaik bagi para pejalan Tuhan, para pelaku tarekat, karena dasarnya dia datang dengan cinta, dengan ridha, adalah disambut cintanya oleh Allah. Disambut cinta kita dengan ridhonya Allah. Mardhotilah namanya. Orang-orang yang dekat dengan Allah dan disambut cintanya, begitu bahagianya dia. Allah maha kaya, maka dikayakanlah dia. Allah maha mulia, maka dimuliakanlah dia. Allah maha pintar, maka dipintarkanlah dia. Allah maha memberi petunjuk, maka setiap saat dia akan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Allah maha menolong an-nasyir, maka di dalam situasi kondisi yang benar-benar dia tidak mampu, Allah akan hadir dengan pertolongannya. Itulah keindahan orang-orang yang dekat dengan Allah dan disambut cintanya oleh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, apabila kita bermuhasabah tidak dengan mata kejujuran, banyak sekali mandorot-mandorot yang mungkin bisa hinggap pada diri kita. Keburukan-keburukan yang hinggap pada diri kita. Sebagai salah satu contoh, karena kita bergelut dengan ilmu ketuhanan, bergelut dengan ilmu kesampurnan, bergelut dengan ilmu yang tinggi. Karena kita jarang bermuhasabah, seakan-akan kita sudah seperti yang dikonsepkan itu. Kita perlu ingat bahwa yang namanya ilmu itu baru konsep, itu baru khayalan, baru perputaran otak, itu baru istilahnya pemahaman-pemahaman yang perlu dan harus kita nyatakan dengan tirakat kita. Dan sebelum kita melakukan tirakat itu, melakukan atau istilahnya mengejawatahkan ilmu itu, kita harus bisa introspeksi, mawas diri, muhasabah dengan kacamata kejujuran. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu banyak karena orang-orang jarang berintrospeksi, mawas diri, karena dia banyak ilmu, karena dirinya banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kesampurnan, dia lupa mawas diri, akhirnya dia merasa lebih dibanding yang lainnya. Akhirnya menyepelekan. Dia merasa lebih baik dibanding yang lainnya. Akhirnya menganggap mereka buruk, jelek. Dia merasa lebih suci dibanding yang lainnya. Akhirnya menganggap orang lain kotor. Dia merasa lebih istimewa dibanding yang lainnya. Akhirnya dia merendahkan. Dan sifat-sifat itu akan kita tanam dalam perjalanan mengarungi kehidupan sekarang ini. Dan suatu saat kita akan menuai apa yang kita tanam. Dia akan berbuat sesuatu di dalam kehidupannya, sesuatu yang istilahnya
merugikan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, setiap saat kita harus sering introspeksi, mawas diri, dan insya Allah kalau kita berhasil dan sukses bermawas diri, berintrospeksi, muhasabah, maka kita akan benar-benar bisa memandang diri kita dengan apa adanya, dan kita akan tahu setiap saat itu kita berproses menuju kebaikan ataukah justru keburukan. Kita akan mudah untuk meraih satu titik keberhasilan di mana sekarang ini lebih baik daripada yang kemarin dan besok lebih baik daripada yang sekarang. Kalau kita gagal berintrospeksi, yang kita takutkan adalah ilmu kebenaran, ilmu kesucian, ilmu kesampurnan, ilmu ketuhanan itu hanyalah sebagai satu halusinasi kosong yang tidak teraplikasikan secara nyata dalam pribadi kita. Dan itu hanya sebuah pepesan kosong. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka ada yang mengatakan jangan bicara ilmu-ilmu kalam, itu enggak baik. Sudahlah, tata dulu syariatmu. Memang ada benarnya kita menjalani syariat dulu yang baik. Sebab apa? Yang kita takutkan adalah kita selalu berkutat dalam ilmu-ilmu yang tinggi, tapi kita tidak pernah melakukannya, dan itu hanya sebagai satu hiasan di konsep kita. Itu secara tidak kita sadari justru akan menjerumuskan pada diri kita dalam sifat apa itu? Rumongso. Sifat rumongso ini karena kita jarang berintrospeksi, akhirnya justru menyeret kita kepada satu sifat. Durung bisa rumongso. Lah, seperti itu saudaraku. Maka dari itu, monggo kita selalu berintrospeksi, mawas diri, muhasabah. Sebelum kita melakukan satu penghakiman, apa ya, iya, kita sudah sesuai dengan